Kita dengan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-38. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, musyahadatul mu'thirina lid-dunya tamhu hubbal akhirati minal qalbi. Fa kaifa bil mujalasati wal mukhalatati. Musyahadatul mu'thirina lid-dunya tamhu hubbal akhirati minal qalbi. Musyahadatul mu'thirin, melihat, nonton orang yang dia itu mengutamakan dunia. Orang yang mengutamakan dunia, kita melihat, itu menjadi sebab tercabutnya cinta kepada akhirat. Dan akan menumbuhkan juga cinta kepada dunia. Baru melihat. Mungkin kalau dicermati lebih jauh, kita tidak akan lihat, mohon maaf, melihat di mana saja. Sehingga kalau kita ingin melihat sesuatu, jangan kita melihat orang yang membanggakan dunia, yang berbangga dengan dunia. Kita melihat orang kaya bukan yang salah. Tapi kalau melihat orang yang tampak dia itu mengagungkan, yang sombong dengan kekayaannya, itu merusak hati kita. Kita semula biasa saja melihat orang yang pamer, mohon maaf, pamer handphone. Diam-diam tanpa kita sadari besok kita sudah meremehkan handphone kita. Diam-diam kita menjadi tamak ingin mengganti handphone padahal kita belum terlalu penting untuk mengganti handphone. Melihat orang yang tiba-tiba punya koleksi apa gitu. Kita tiba-tiba tanpa kita sadari sudah merendahkan apa yang Allah berikan kepada kita di rumah kita. Orang berbangga dengan mobil mewah misalnya. Sehingga diam-diam kita juga sudah tidak bisa menghargai karunia Allah mobil yang ala kadarnya di rumah kita. Dan begitu seterusnya, karena kita ini baru melihat ya. Melihat. Makanya kalau kita menonton sesuatu harus sesuatu yang membangun hati kita. Jadikan hati kita lebih baik. Kita hanya dengar saja, lihat. Mungkin public figure yang tampak dia pamer dengan gaya bajunya, mungkin merek jamnya, cincinnya, dan lain sebagainya, mobilnya. Kok kita mulai sering melihat dia? Sering melihat dia, sering terus, itu baru melihat. Akhirnya apa? Diam-diam kekaguman kepada dunia pun akan tumbuh di hati kita. Bersama itulah akan hilang cinta akhirat. Akan dikuasai seorang hamba oleh hubbud dunya, cinta dunia. Dan disitulah pintu kejelekan akan kebuka. Pintu kejahatan, kejelekan akan kebuka. Imam Haddad mengingatkan baru ini urusan orang yang baru melihat. Sering. Yang pada sesungguhnya melihat itu pada akhirnya adalah melihat bukan untuk ngambil pelajaran, untuk ibrah. Mungkin kita melihat Qarun, tapi kita ngambil pelajaran. Maksudnya Qarun orang kaya yang tidak bersyukur, tidak membayar zakat, tidak mengerti hak-hak fakir miskin, lalu ditenggelamkan ke bumi dan dihukum oleh Allah. Ya, semacam ini sah. Melihat Firaun yang terhinakan dan seterusnya. Akan tapi kalau kita melihat sesuatu yang ada hubungan dengan kekayaan dan tahta, gebiar dunia, dan orang itu adalah orang yu'thir, mementingkan dunia, lah kok kita melihatnya bukan lihat ingkar. Menikmati, bahkan mungkin, mohon maaf hari ini kan istilah konten dan sebagainya. Terus kita ikuti ketawa-ketawa, mulai kita mertawakan, mulai terkagum, diam-diam, lihat, yang rusak kita. Muncul diam-diam hubbud dunya. Diam-diam di rumah kita sudah mulai mengoleksi apa yang mirip-mirip yang itu. Padahal harganya juga jauh. Tapi paling tidak sudah selera gaya hidup kita sudah mulai salah. Cara makan, cara berkendaraan, dan seterusnya. Nah, ini membahayakan. Baru apa? Baru melihat. Subhanallah. Imam Haddad mengingatkan kepada kita. Melihat. Musyahadatul mu'thirina lid dunya. Kita akan ikut, Bapak. Selama ini mungkin tidak ngerti tentang merek jam dan sebagainya. Ini gara-gara dengar satu
public figure bakal bicara tentang merek jamnya gini gini gini, sudah mulai ngerti jam merek jam. Akhirnya lihat jam sendiri, jamnya apa, mulai browsing, "Jam apa sih merek saya ini? Oh, ini jelek banget nih." Akhirnya sudah mulai ada kerinduan untuk cari merek yang lebih bagus lagi. Coba, itu baru apa? Baru kita sering lihat saja. Bagaimana dengan fa kaifa bil mujalasati? Bagaimana kita sering duduk bareng dengan orang-orang semacam itu yang setiap hari bicara tentang dunia, bukan bicara dunia untuk akhirat. Kalau ada orang bicara dunia untuk akhirat, misalnya apa? "Ya akhi, kita harus menjadi orang mukmin kuat," misalnya. Kita harus bisnis tuh, kita bisnis besar harus kita ambil. Untuk apa? Di balik ini adalah untuk perjuangan. Ah, gitu. Lah kita kalau mendengar orang semacam itu ya semangat berjuang untuk Allah, untuk ke akhirat. Tapi ini loh yang hanya sekedar, wah, dia bukan orang yang tampak sebagai seorang dermawan, bukan tampak sebagai orang yang punya sering menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Hanya sekedar ya pamer kekayaannya, gebyar dunianya yang ditampakkan, yang diperlihatkan, bukan sisi kebaikannya yang diperdengarkan. Nah, orang semacam ini apa yang perlu dibanggakan? Nah, kalau kita sudah mulai duduk dengan orang semacam ini, melihat saja akan rusak hati kita. Melihat, apalagi kita mujalasah, duduk, mendengar, subhanallah. Kita duduk sama orang kaya ya. Orang kaya yang bukan karena kebaikannya. Orang kaya kita mulai terkagum duduk dengan orang kaya. Sehingga kita mulai melirik cara pakaiannya, cara duduknya, ditiru. Cara ininya. Akhirnya sampai keluar gaya duduknya sudah berubah, kita niru gayanya dia. Hati-hati. Maka baginda Nabi mengingatkan, "Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi." Barang siapa yang tawadhu, rendah di depan orang kaya karena kekayaannya, maka 3/4 imannya, agamanya akan hilang. Ini menghormat karena kekayaannya. Tapi kalau kita duduk dengan orang kaya, kita hormat karena dia lebih tua dan dia kesolehannya, kebaikannya, dia ahli ibadah, dia orang yang baik, sedang berjuang, itu malah lain cerita. Nabi pun sudah menentukan kok sebab kehancurannya. Lighinahu karena kekayaannya. Karena kekayaannya. Apalagi wal mukhalatatu, bergaul terus. Ini sekedar duduk saja sudah terpengaruh. Ada tingkatan. Melihat saja sudah membahayakan, apalagi sempat duduk bersama. Duduk bersama saja membahayakan, apalagi kita bergaul. Oh, Masya Allah. Dia akan ke bawah dan akan meniru mau tidak mau. Maka sekarang kita perlu menengok diri kita. Begitulah keadaan kita. Kekotoran hati itu akan niru. Hati. Hati tentunya dari pikiran kita yang melihat. Mata kita melihat, pikiran itu kemudian merenungi, kemudian dirasakan oleh hati, ada kagum dan sebagainya. Baru setelah itu akan menguasai hati, kekaguman kepada dunia. Sehingga bersama kagum dan cintanya kepada dunia, itulah akan hilang cintanya kepada akhirat. Maka Imam Haddad mengatakan, tamahu akan menghapus hubbal akhirati, cinta kepada akhirat. Kalau Anda harus duduk dengan orang kaya, pastikan bukan karena melihat kekayaannya, karena dia baik. Kalau Anda duduk dengan orang kaya hanya sekedar berbangga-bangga. Pertama, bodoh kita double banget. Kita ndak mohon maaf, dia hanya bangga dengan kekayaannya saja. Pamer mungkin koleksi mobil ada berapa, koleksi baju, koleksi ini dan sebagainya. Sedekah nggak? Terus apa gunanya dia? Nggak berguna untuk manusia. Untuk fakir miskin nggak berguna. Untuk lembaga-lembaga tidak berguna. Untuk negara juga nggak berguna. Dia hanya mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita duduk dengan orang begini kan kita rugi, bukan kayak itu kemudahan kita. Dan kita bisa duduk itu sendiri menunjukkan hati kita sudah rusak. Mestinya kita akan bisa duduk dengan orang-orang semacam itu. Kalau Allah sudah mengajak kepada kebaikan, mengajak. Bukan kita duduk manis dengan dia terus tanpa ada batas. Dan biasanya ada orang begitu tamak dia. Dia sendiri tamak. Dia duduk dengan orang kaya karena kekayaannya pengen mendapatkan sesuatu atau yang nggak dapat karena kerakusannya. Kasihan banget dia. Dia duduk dengan orang kaya, Masya Allah. Kalau sudah duduk dengan orang kaya, tawadhu'nya luar biasa, menghormati sama orang kaya. Kalau sama orang kaya, orang fakir, lah ini sudah rusak. Sama orang fakir merendahkan. Ya gambarannya begini aja. Kalau sama orang fakir ke masjid, kau pakai minyak angin, langsung bilang, ke masjid kau punya angin. Nah gitu aja, kurang lebihnya. Langsung merendahkan.
Tapi giliran si kaya datang ke masjid pakai minyak angin langsung, apa, "Pak Haji sakit ya?" Beda cara nyapanya. "Pak Haji sakit, semoga sembuh." Lihat, rusak sudah kita cara bergaul dengan manusia. Kekaguman kita bukan karena kebaikan kepada seseorang, tapi karena dunia. 2/3/4 agamanya hilang. Kita boleh mencium tangannya seorang pejabat pemerintah yang baik seperti siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah kalau ini kan lain, tidak apa-apa. Kita boleh mencium tangannya. Atau hormat kepada seorang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Nah ini kaya yang baik. Tapi kalau kita hanya menghormat kepada orang kaya karena kekayaannya, yang keropos iman. 3/4 iman hancur, runtuh. Nih, inilah yang harus kita jadikan bahan renungan bahwa ini Imam Haddad dengan kecerdasan beliau menangkap, melihat itu. Maksudnya yang lihat kan hari ini mohon maaf, Anda sering lihat konten-konten. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda pelajari? Jangan-jangan diam-diam kagum dengan seorang yang paling, sampai ngerti orang paling kaya di dunia. Terus diikuti terus. Dari sisi mana? Kok Anda terus manteng? Berapa jam waktu Anda tersita untuk melihatnya? Terus apa yang dibalik, apa faedah yang Anda lihat dari ini semuanya? Enggak, hanya gini. Diam-diam tertanam kekaguman dunia, dan itulah yang akan mengkeropos, menggerogoti kecintaan kepada akhirat. Kita baca ulang hikmahnya Imam Haddad, musyahadatul mu'tirina lid-dunya. Kalau kita melihat saja kepada orang yang mengutamakan dunia, orang yang terpesona dengan dunia, tamhu hubbal akhirati minal qalbi, akan menghilangkan kecintaan kepada akhirat di hati kita. Cukup melihat saja. Fa kaifa bil mujalasati, ngelihat saja merusak, bagaimana kita sempat duduk ngobrol. Terpengaruh, rusak hati kita. Duduk sebentar saja menjadikan hati rusak. Bagaimana bil wal mukhalatati, kita bergaul akrab dengan mereka. Banyak kerusakan-kerusakan, anggap saja mohon maaf ini. Ada sekolah gaya, sekolah orang mahal. Sekolah mahal begitu. Sehingga sekolah SD lah, kurang lebih begitu. Di situ ada sebagian ibu kaya, 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 kaya. Setiap hari kerjanya pamer tas beli dari Singapura, kemarin saya ke Australia dan sebagainya. Ini si fakir ini, duit pas-pasan pengen nyekolahkan anak di situ, katanya sekolah favorit dan sebagainya. Masuk situ. Gaya hidupnya sudah berubah. Dipikir kalau anaknya masuk di sekolah kaya, langsung bapaknya kaya juga. Padahal nyungsep, suaminya juga banyak ngutang barangkali. Tapi gaya hidupnya sudah, kuliner sana, kuliner sini, misalnya. Mohon maaf, misalnya. Kemudian apa, pamer, ada tiba-tiba ada diam-diam ada jualan tas bagus, produk luar negeri dan sebagainya. Padahal di Indonesia dengan kualitas yang sama bisa lebih murah. Cuma sudah gaya action, akhirnya Anda memaksakan beli. Ya, diam-diam dia yang fakir di rumah suaminya pun juga kerjanya kerja keras, kerja kasar. Kemudian dia hanya action saja sudah dia ke bawah. Ini sudah rusak loh ya. Dipikir kalau bergaul orang kaya langsung ikut kaya. Oh enggak, yang rusak hati kita terlebih dahulu. Maka jangan bergaul dengan orang kaya kecuali orang kaya yang baik. Dan Anda duduk untuk mengambil kebaikannya. Maksudnya biar belajar ilmu kebaikan dari dia. Yang kedua, kalau memang dia orang kaya tidak baik, duduklah dengan dia untuk mengingatkan agar dia menjadi baik. Bukan karena kita terkagum dengan dunianya. Kalau kita duduk dengan terkagum pada dunianya, kita sudah runtuh. Dan kita akan rendah di depan orang kaya tersebut. 2/3 imannya akan hilang. 2/3 agamanya hilang. Maka ingat, melihat kata Muhammad, melihat orang yang mengagungkan dunia, terpesona pada dunia, merusak kecintaan kepada akhirat. Melihat saja sudah merusak. Bagaimana kalau kita sempat duduk? Duduk saja akan merusak. Bagaimana kalau kita bergaul? Semoga Allah mengumpulkan kita dengan ahli surganya. Baik itu orang fakir atau orang kaya. Dan semoga Allah mencukupkan rezeki, memberi kepada kita rezeki yang cukup, rezeki halal dan berkah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.